Halo semua, kita senang banget ada banyak yang tune in di Worship and Words hari ini. Bahkan dari berbagai area di Indonesia, antara Sabang sampai Merauke, dan dari berbagai kota. Senang banget ada banyak cerita kehidupan yang powerful dan juga pengalaman doa-doa yang dijawab. Itu semua sangat memberkati kami dan juga setiap kita yang tuning in. Jadi jangan lupa untuk Anda yang memiliki mungkin kesaksian ataupun pengalaman selama Worship and Words, kita juga bisa menuliskan kesaksian Anda di live chat ataupun DM Instagram ataupun WhatsApp ke nomor yang tertera di layar ini. Mari kita siapkan diri kita untuk Worship and Words malam ini. Selamat malam semuanya, selamat datang di Worship and Words. Mulai malam ini mari kita siapkan hati kita menyiapkan hati kita untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Dan kalau ada permohonan doa, Anda bisa tuliskan di kolom komen supaya kita bisa sama-sama mendoakannya malam hari ini. Thank you God. Kami tahu Engkau ada di sini ya Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, bertemu, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di hati kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari dengan angkat tangan kita bersama. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku
yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu penuhi setiap hati kami malam hari ini ya Bapa. Penuhi setiap hidup kami, penuhi rumah kami. Yes God. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari malam hari ini kita mau buka hati kita sembah Tuhan. Hadirat yang memenuhi setiap hati kita, hadirat yang memenuhi setiap kehidupan kita malam hari ini. Mari responi, katakan haleluya. Kami buka hati kami Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Kami buka hati kami untuk Engkau ya Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu penuhi kami, ubahkan kami Tuhan. Yes God. Kami tersungkur Bapa. Kemuliaan-Mu melingkupi kami Tuhan. Thank you God. Thank you Jesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan kami tersungkur ya Tuhan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di. Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini. Yes God. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkarya dalam setiap kehidupan kami Tuhan malam ini ya Bapa. Bertahtalah atas setiap hidup kami Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir
di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Thank you, God. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih-Mu Tuhan, kasih yang gak terbatas. Yes, mari angkat tanganmu, katakan Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir, Tuhan hadir di tempat ini. Kau diami dengan hadirat, bertatalah, berkaryalah, berkati kami, berkaryalah Roh-Mu di sini. Oh, berkaryalah Roh-Mu Tuhan, berkati setiap hati kami. Oh, oh, oh. Hadirat-Mu, penuhi setiap hati kami Tuhan, lingkupi setiap hati kami ya Tuhan malam hari ini ya Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan hadir di rumah ini. Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkaryalah Roh Kudus, Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Mari malam hari kita, saya mengajak kita semua, dimanapun Anda berada malam hari ini, buka hatimu, fokuskan hati dan pikiran kita hanya pada Yesus malam hari ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya mengajak kita semua mulai menyembah, mulai berdoa. Doakan setiap pergumulan kita, doakan setiap menjadi beban hidup kita, doakan setiap keperluan, kebutuhan, impian kita. Biarkan kasih Tuhan itu memenuhi setiap doa kita. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan memenuhi setiap impian, kebutuhan kita. Haleluya. Mari semuanya keluar suara, berdoa, ucapkan haleluya. Kalau Anda gak tahu harus ngomong apa, ucapkan haleluya. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, aku perlu hadirat-Mu dalam kehidupanku ya Tuhan. Aku perlu kasih-Mu Tuhan. Aku perlu kebaikan-Mu. Aku perlu kemurahan-Mu ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan untuk hal ini. Aku berdoa untuk pergumulanku ya Bapa. Mari semua berdoa. Mari semua menyembah.
yang dikaruniai dengan bahasa roh. Anda juga bisa berdoa dengan bahasa roh. Oh Tuhan, hadirat-Mu Tuhan penuhi kami, kasih setia-Mu melingkupi kami, kebaikan-Mu Tuhan tak pernah tinggalkan kehidupanku. Haleluya. Kami sini ya Bapa. Haleluya. Jangan lewatkan kami Tuhan. Jangan satu pun kami dilewatkan oleh Roh-Mu, oleh hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. 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 Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hadirat-Mu mengenyangkan kami, Tuhan. Hadirat-Mu memuaskan kami. Kemuliaan-Mu terpancar atas kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, hadir-Mu Tuhan. Aku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Sinar kemuliaan-Mu Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Aku ingin tetap di
sini menikmati baik-Mu. Aku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Kami ingin tetap di sini Tuhan. Aku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Aku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Memandang sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini Tuhan. Aku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Aku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Aku ingin tetap di sini. Kami berserah penuh di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Baik-Mu. Aku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati kasih-Mu. Aku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi, ku ingin tetap di sini menikmati kasih-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku, kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku, kuasa-Mu di
Mari dengan mengangkat tangan kita, mari responi. Kau Maha Hadir. Buka hatimu, buka tanganmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dia di sini. Roh Kudus ada di dekat kita. Bahkan Dia ada di dalam setiap kita. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir. Roh Kudus di sini Kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagi. Kau yang percaya, Engkau di sini. Engkau di sini Tuhan. Kau hadir di tempat ini ya Bapa. Ya. Pimpin hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau hadir. Yes God. Roh Kudus di sini Kau naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Ajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak selami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Oh kejayaan-Mu, kebesaran-Mu. Amen. Yes God. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Thank you God. Thank you Jesus. Yes God. Engkau gak pernah terlambat Tuhan. Kuasa-Mu sempurna. Waktu-Mu sempurna ya Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Mari yang percaya, angkat tanganmu, nyanyikan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Keajaiban-Mu tiada batas. Kasih-Mu tak selami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas. Kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Tak pernah terlambat, tak pernah terlalu
His time is perfect. Tuhan selalu tepat waktu, dan tak pernah diikat janji. Kuasamu sungguh tak terbatas, keajaibanmu tiada batas, kasihmu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu Tuhan tak terbatas, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Amin. Tuhan adalah-Mu. Aku aman di dalam-Mu Tuhan. Aman bersama-Mu. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas. Yes. Kasih-Mu tak selami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu, sebab bagimu Tuhan nothing is impossible. We believe tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Mari sembah Tuhan. Dimanapun kita berada, sembah Tuhan. Naikkan syukur, naikkan pujian untuk kebesarannya, untuk kuasanya, untuk waktunya, untuk kasihnya. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, kuasa-Mu, kuasa-Mu tak terbatas, waktu-Mu yang sempurna. Kuasa-Mu, worship Him, sembah Dia, sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak selami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas, sebab bagimu Tuhan tiada yang
percaya. Ini iman kami Tuhan. Bagimu Tuhan, tiada yang mustahil. Ku akan jalanmu. Berikan sorak-sorak terbaik di Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan, kami berterima kasih buat kesempatan hari ini kalau kami boleh datang bersama-sama kepada Tuhan, membawa hidup kami, seluruh hati dan pikiran kami kepada Tuhan yang melekat kepada Engkau. Tuhan, hamba-Mu hari ini juga berdoa untuk setiap kebutuhan dari jemaat yang ada. Baik itu dalam pernikahan, baik itu bagi keluarga, baik itu bagi pekerjaan, keuangan, bagi kesehatan, bagi kehidupan pelayanan kerohanian kami, kehidupan pemuridan dan penjangkauan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang terus turut terlibat dan campur tangan dalam setiap perkara kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya bahwa semua proses yang ada itu bisa mendatangkan kebaikan karena tangan Tuhan yang perkasa itu boleh terus terlibat, bekerja, turut andil dan ambil bagian dan campur tangan dalam setiap area kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, oleh sebab itu kami percaya akan ada kebangkitan demi kebangkitan, pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan yang bisa Tuhan terus kerjakan di setiap area kehidupan kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi hidup hamba-Mu sendiri, bagi semua jemaat dan kawan-kawan yang ada, supaya kami semua juga boleh melihat semuanya dipegang oleh Tuhan. Tuhan kendalikan, Tuhan pegang kontrol, dan Engkau menyertai, Engkau membubui dengan berkat-Mu dan kemurahan-Mu menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh memuji, menyembah dan berdoa. Dan sebentar kami ingin merenungkan pesan firman Tuhan, kami mau belajar lagi dari pesan firman-Mu, supaya kami semua juga boleh terus dibangun untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita berkata, amin, amin. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat kesempatan momen worship and words hari ini, saya ingin menyapa kita semua dan tentunya selamat datang kalau ini pertama kali buat Anda untuk ada di worship and words bersama dengan Alpha Omega Church. Selalu mengingatkan bahwa AOC adalah gereja bagi orang yang gak sempurna, bagi orang yang berdosa, bagi siapapun kita, untuk bisa terus dibangun jadi pribadi yang lebih baik dan ngalamin Tuhan dan ngalamin perubahan hidup di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama untuk merenungkan sebuah topik yang menjadi pertanyaan. Karena biasanya di Alpha Omega Church kita punya kelas. Nah, lalu dalam salah satu kelas kita selalu membahas tentang banyak banget. Tentang kristologi, tentang keselamatan, ya, soteriologi. Kita juga membahas tentang Roh Kudus. Dan dalam salah satu kelas kita di topik Roh Kudus ada sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Dan saya tahu bahwa mungkin Anda juga pernah terbersit berpikir lalu mungkin menanyakan juga. Pertanyaannya adalah ini yang akan jadi topik pembahasan kita. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus berdoa bahasa roh? Apakah Yesus berdoa bahasa roh? Karena di dalam perjanjian baru seringkali kita melihat ada pengajaran yang pro tentang berdoa dengan bahasa roh. Ada pengajaran yang enggak pro tentang berdoa dengan bahasa roh. Nah, sehingga ketika muncul perdebatan atau perbedaan pendapat tentang berdoa dengan bahasa roh atau tidak, satu hal yang menjadi bottom line buat kita semua adalah waktu kita diselamatkan, Roh Kudus itu sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Berbahasa roh atau tidak berbahasa roh kita, Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, sementara perdebatan dan pertanyaan antara apakah kita ini perlu berdoa dengan bahasa roh atau tidak selalu akan ada dari generasi ke generasi. Muncul sebuah pertanyaan yang penting. Dan pertanyaan ini adalah gini, saudara, apakah Yesus berdoa bahasa roh? Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat pertanyaan ini, maka kita sadar ada dua pendapat. Ada pendapat yang berkata bahwa tidak ada bukti sama sekali. Ini kita masuk ke poin yang pertama tentang perdebatannya. Tidak ada bukti sama sekali bahwa Yesus berdoa dengan bahasa roh gitu. Nah, itu sisi yang pertama, pandangan yang pertama.
Lalu dipertanyakanlah pandangan tersebut. Tapi kenapa kok kadang ada audiensnya Yesus yang waktu itu gak ngerti apa yang Yesus ucapkan. Nah ternyata kalau kita ngelihat sejarahnya di mana Yesus hidup dan bagaimana dia menjalani kehidupannya. Yesus dia berbicara dalam bahasa sehari-harinya menggunakan bahasa Aramaik. Ya. Tapi bukan hanya sekedar Aramaik, dia juga diketahui bisa berbahasa Yunani, dan dia juga paham bahasa Ibrani. Nah oleh sebab itu ada pendapat yang mengumumkakan bahwa kalau kedengarannya Yesus itu berdoa dengan bahasa roh atau berkata-kata dengan bahasa yang lain, itu bukan bahasa roh. Tapi itu adalah ketika Yesus sedang berbicara dalam bahasa yang berbeda aja. Karena dia punya 3 pilihan. Entah itu Aramaik, entah itu Yunani, entah itu Ibrani. Nah sehingga bagi orang yang memegang prinsip bahwa nggak ada bukti di Alkitab kita bahwa Yesus itu berdoa dengan bahasa roh, mereka punya pandangan mereka. Lalu pandangan yang kedua dalam perdebatan apakah Yesus berdoa dengan bahasa roh, pandangan yang kedua adalah oh iya Yesus itu pernah berdoa dengan bahasa roh gitu. Nah kalau pernah, pertanyaannya adalah di mana ditemukan di Alkitab kita? Harus ada bukti dari firman Tuhan dari Alkitab. Nah bagi kelompok orang yang berpendapat bahwa Yesus itu pernah berdoa dengan bahasa roh, maka mereka seringkali menggunakan dari yang namanya Markus pasal yang ke-7 dan juga Markus pasal yang ke-8. Kenapa kok bisa Markus pasal yang ke-7? Karena itu adalah momen di mana Yesus dibaptis. Nah lalu kebanyakan di dalam perjanjian baru, kalau Anda lihat di kisah, di kitab kisah, banyak orang yang setelah dibaptis tiba-tiba mereka kepenuhan dengan roh lalu mulai berdoa dengan berkata-kata dengan bahasa yang berbeda. Ya. Dan banyak sekali evidence di dalam kisah. Tapi sekali lagi yang kita bahas ini bukan ketika momen Yesus sudah gak ada di dunia kan. Tapi yang kita bahas ini adalah momen ketika Yesus masih di dunia. Apakah dia berdoa dengan bahasa roh? Nah orang yang percaya bahwa Yesus waktu di dunia ini dia berdoa dengan bahasa roh itu menggunakan Markus 7 ayat 34 setelah dia dibaptis. Lalu ada suara dari surga, burung merpati. Tapi dijelaskan dalam Markus 7 ayat 34 berkata seperti ini. Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya Efata artinya terbukalah. Nah kata menarik nafas dalam bahasa Inggris ya itu diterjemahkan sebagai deep sigh. Menghela nafas dalam. Nah bagi orang yang percaya bahwa Yesus itu berdoa dengan bahasa roh, mereka mempercayai bahwa deep sigh atau mengambil nafas dalam itu adalah Yesus sedang berdoa dengan bahasa roh. Tapi bagi orang yang tidak percaya bahwa Yesus sedang berdoa dengan bahasa roh, mereka lihat ada 2 perbedaan arti. Antara orang mengambil nafas yang dalam, deep sigh, dengan yang namanya berdoa dengan bahasa roh. Dan bahkan di dalam kitab Yunani pun, itu dijelaskan sebagai 2 hal yang berbeda. Itu pandangannya orang-orang yang gak percaya bahwa Yesus berdoa dengan bahasa roh. Sementara yang berpendapat bahwa Yesus itu berdoa dengan bahasa roh, mereka menggunakan Markus 7 ayat 34. Lalu yang berikutnya adalah Markus 8 ayat yang ke-12. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Dan bahkan dalam terjemahan yang lain, Markus 8 ayat yang ke-12 itu juga menunjukkan bahwa Yesus menghela nafas dalam. Tapi bahasa Inggris menggunakan gini, deep sigh in spirit, in his spirit. Artinya dia menghela nafas dalam. Menghela nafas dalam. Nah bagi orang yang berpendapat bahwa Yesus itu berdoa dengan bahasa roh, maka mereka berpikir, oh ini Yesus lagi berdoa dengan bahasa roh. Tapi bagi orang-orang yang tidak berpendapat bahwa Yesus berdoa dengan bahasa roh, maka mereka melihat itu 2 hal yang berbeda. Menghela nafas yang dalam itu adalah 2 hal yang berbeda. Antara menghela nafas atau berdoa dengan bahasa roh itu adalah
dua hal yang berbeda. Jadi dari sini kita ngelihat bahwa ada dua kelompok orang dalam perdebatan ini. Yang satu berkata tidak, Yesus tidak berdoa dengan bahasa roh. Yang satu lagi berpendapat bahwa Yesus pernah berdoa dengan bahasa roh. Tapi kalau saya boleh bawa kita ke poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Poin yang kedua adalah penjelasan. Penjelasan, Anda boleh ketik di kolom komentar, namanya poin kedua adalah penjelasan. Nah, dalam penjelasan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua alasan penting yang perlu kita ketahui dan perlu kita sadari. Saya nggak akan berpihak kepada pendapat A atau kepada pendapat B. Tapi saya kepingin melihat dari dalam Alkitab kita. Bagaimana sebetulnya kenyataan. Karena gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini alasan yang pertama, ya, penjelasan yang pertama. Salah satu alasan kenapa berbahasa roh itu ada di dalam perjanjian baru kita. Untuk menjadi bukti the New Testament, sebuah masa di mana Roh Kudus yang dijanjikan itu telah dicurahkan. Ya, itu kan alasannya, ya, alasan yang pertama. Menjadi bukti bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu sudah dicurahkan ke dalam hati semua orang percaya. Maka dari situ ada yang namanya berdoa dengan bahasa roh ketika mereka dibaptis, ketika mereka menerima Tuhan di dalam hatinya, maka ada bukti. Nah, sementara Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sadar di perjanjian lama, nabi itu beroperasi, mereka berperforma ketika Roh Kudus itu turun ke atas mereka. Wah, mereka dapat visi, penglihatan, nubuatan, bertindak, melayani, melakukan perkara-perkara ajaib untuk nama Tuhan karena Roh Kudus turun ke atas mereka. Nah, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengahnya antara perjanjian lama dengan masa perjanjian baru, Roh Kudus dicurahkan ke semua hati manusia. Itu ada masa di mana Yesus berada dan hidup di dunia ini. Yang membedakan adalah gini. Yesus ini datang ke dalam dunia, dia adalah Tuhan yang powerful. Dia adalah Tuhan yang adalah manusia, dia juga adalah manusia yang adalah Tuhan. Dan kehadiran Yesus, waktu dia ada di dunia ini, Roh Kudus belum dicurahkan kepada seluruh hati manusia. Nah, apakah Yesus itu hanya salah satu nabi yang membutuhkan kuasa Roh Kudus supaya dia bisa berperforma? Tidak. Karena Yesus ini adalah Tuhan. Karena Yesus adalah Tuhan tapi juga manusia. Dia juga manusia tapi adalah Tuhan. Jadi dia bukan cuma sekedar nabi yang membutuhkan ada kuasa Roh Kudus turun ke atas dia seperti nabi-nabi di perjanjian lama. Sama sekali dia tidak membutuhkan itu. Karena dia adalah Tuhan yang adalah manusia, dia juga adalah manusia yang adalah Tuhan. Nah, sehingga dari situ kita ngelihat sebagai Tuhan yang adalah manusia, manusia yang adalah Tuhan, Yesus dia mulai menjanjikan. Dan dia berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yohanes pasal yang ke-14. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 dia pernah berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, ini Roh Kudus kan. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, berarti Tuhan Yesus dia malah menjanjikan turunnya Roh Kudus, termasuk baptisan Roh Kudus di momen itu, termasuk karunia-karunia Roh Kudus di zaman itu. Nah, oleh sebab itu, kalau Tuhan Yesus yang menjanjikan, maka dia nggak memerlukan. Dia nggak perlu berdoa dengan bahasa roh di waktu itu. Karena apa? Dia adalah Tuhan dan juga manusia. Dia juga manusia yang adalah Tuhan.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus malah menjanjikan Roh kebenaran, Roh Kudus yang akan menyertai kita selama-lamanya. Untuk menuntun kita, untuk menguatkan kita, untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan ke dalam dunia ini. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika di perjanjian baru kita ngelihat ada orang-orang yang akhirnya ketika dibaptis mereka berdoa dengan bahasa roh. Ketika mereka terima Yesus mereka berdoa dengan bahasa roh. Itu harus menjadi evidence. Bukti bahwa betul-betul Roh Kudus itu sudah dicurahkan ke atas semua hati manusia. Oleh sebab itu 1 Korintus 14 ayat yang ke-21 sampai 22 itu berkata, dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Nah, apa yang Yesus ucapkan akhirnya jadi kenyataan. Banyak orang yang waktu itu gak kenal Tuhan, gak kenal Yesus. Waktu mereka terima Yesus, itu akhirnya mereka bisa terima. Dan mulai dibuktikan dengan apa? Mereka mulai berdoa dengan bahasa roh. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian kita ngelihat bahwa penjelasan yang pertama, Yesus sebenarnya dia gak memerlukan berdoa dengan bahasa roh, karena itu adalah karunia-Nya Dia yang menyertai pencurahan Roh Kudus atas semua hati manusia. Nah, apakah Yesus nggak berdoa kalau dia nggak berbahasa roh? Oh, dia berdoa. Dia selalu punya waktu untuk connect dengan Bapa. Dia melekat kepada Bapa. Dia intim dengan Bapa. Dia terus berdoa kepada Bapa. Dan itu yang dia lakukan. Dia contohkan kepada kita. Bahkan gini, apakah dia hidup dituntun oleh kuasa Roh Kudus? Sangat. Karena tiga-tiganya ini dalam kesatuan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Yesus itu adalah manusia yang adalah Tuhan, Tuhan yang adalah manusia. Tapi karunia berdoa dengan bahasa roh itu dia curahkan, dia janjikan dan dia berikan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan memastikan bahwa Roh Kudus itu turun kepada semua orang dan ada di hati semua orang. Makanya Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 itu berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Nah, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32, kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Nah, oleh sebab itu digenapilah. Nah, sehingga penjelasannya, apakah Yesus berdoa dengan bahasa roh? Yang pertama, Yesus gak perlu berdoa dengan bahasa roh. Karena dia adalah Tuhan dan manusia, dia adalah manusia dan Tuhan. Justru dia menjanjikan karunia itu beserta dengan pencurahan Roh Kudus. Dia juga bukan nabi yang perlu diurapi Roh Kudus. Tapi dia adalah Tuhan yang adalah manusia, manusia adalah Tuhan. Dan itu adalah Yesus Kristus. Lalu dia menjanjikan dan akhirnya janji itu jadi kenyataan. Roh Kudus ada di semua hati kita yang percaya kepada Tuhan. Entah Anda berdoa dengan bahasa roh atau tidak. Selama kita terima Yesus, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita semua. Nah, penjelasan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alasan yang kedua, penjelasan yang kedua, kenapa kok Yesus gak perlu berdoa dengan bahasa roh? Karena kalau kita lihat di Alkitab, bahasa roh itu tujuannya untuk membangun diri sendiri. Ya kan? Untuk membangun diri sendiri. Untuk building yourself up. Bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya, dari situ kita diajarkan selain kita berdoa Bapa kami, lalu Paulus juga menjelaskan bahwa ketika kita bisa berdoa dengan bahasa roh, itu juga bisa dipakai untuk membangun diri kita. Nah, apakah Yesus perlu berdoa dengan bahasa roh? Ya justru dia gak perlu. Sebab dia adalah Tuhan yang jadi manusia, dan dia adalah manusia yang adalah Tuhan.
Dia bukan nabi seperti perjanjian lama. Way more powerful daripada nabi perjanjian lama. Dia justru yang menjanjikan buat semua orang yang percaya akan ada pencurahan Roh Kudus. Supaya apa? Waktu kita perlu membangun diri kita dalam kondisi terberat, dalam kondisi terbeban, dalam kondisi tersakiti, dalam kondisi tidak bisa berkata-kata terhadap situasi keadaan kita. Justru kita punya kekuatan lewat apa? Berdoa kepada Tuhan. Dan salah satunya termasuk lewat apa? Berdoa dengan bahasa roh. Nah, Yesus gak perlu itu walaupun dia berdoa. Ketika dia menghadapi salib, dia di Getsemani, dia berdoa, bahkan dikatakan sampai seperti cucuran darah. Tapi dia nggak perlu berdoa dengan bahasa roh karena apa? Dia punya koneksi kepada Tuhan. Dan waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan. Sehingga kalau kita ngelihat pencurahan Roh Kudus dan karunia berdoa dengan bahasa roh, itu kan untuk apa? Perjanjian baru setelah Roh Kudus dicurahkan, bahkan itu akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Nah, bahkan kalau Anda lihat betapa powerfulnya Yesus. Kenapa kok sampai dikatakan saya berani berkata bahwa mungkin dia nggak memerlukan berdoa dengan bahasa roh. Karena gini, Yohanes 1 ayat 1 bilang bahwa firman itu menjadi manusia. Berarti Yesus itu adalah firman Tuhan. He is the word of God. Makanya nggak kaget Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dalam Yohanes 7 ayat 15 itu dikatakan gini. Heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Wow, punya pengetahuan yang sedemikian cerdas, cemerlang, berpengetahuan luas dan banyak tanpa belajar. Sampai orang itu bingung kok bisa pengetahuan itu ada di dalam dia. Karena gini saudara, sebagai firman Tuhan, all the wisdom of God, semua hikmat Tuhan, the knowledge of God itu ada di dalam dia. Nah, ini yang membuat saya juga akhirnya melihat bahwa kalau karunia Roh Kudus dan pencurahan Roh Kudus dan karunia berbahasa roh itu dicurahkan ketika Roh Kudus itu dicurahkan. Kan Yesus gak tinggal di zaman itu. Justru dia yang menjanjikan, dia yang memberikan. Makanya kalau kita ngelihat, kenapa dia gak perlu berdoa dengan bahasa roh? Karena dia sudah way too powerful. Seluruh hikmat Tuhan, pengetahuan Tuhan itu sudah ada di dalam dirinya. Tapi kita bersyukur loh. Kalau kita menyadari dan kita ngelihat bahwa dia ini bukan nabi perjanjian lama. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Lalu dia menjanjikan Roh Kudus itu dicurahkan disertai dengan karunia Roh Kudus, termasuk salah satunya adalah berdoa dengan bahasa roh. Karena apa? Yang justru saya kepingin ajak Anda lihat, daripada kita cuma membingungkan apakah Yesus berdoa dengan bahasa roh atau tidak. Bagi saya secara pribadi, melihat mempelajari Alkitab ini, saya menyadari bahwa Yesus gak perlu berdoa dengan bahasa roh. Tapi Yesus melihat kita yang memerlukan Roh Kudus. Yesus gak perlu berdoa dengan bahasa roh, tapi Yesus melihat kita yang memerlukan kekuatan dan keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab itu dia menjanjikan, Roh Kudus dicurahkan termasuk dengan karunia Roh Kudus, termasuk dengan ini pemberian ini. Kita bisa berdoa dengan bahasa roh. Untuk apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Untuk membangun kehidupan kita sendiri. Paulus dia berkata, orang yang berdoa dengan bahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Dan bahkan dalam kitab kita, dalam kitab Yudas itu dikatakan, usahakanlah membangun dirimu. Dalam iman dan juga dalam berdoa dengan bahasa roh. Kalau saya ditanya apakah saya orang yang berdoa dengan bahasa roh? Saya adalah orang berdoa dengan bahasa roh. Karena saya ngelihat karunia itu ada. Tapi kalau saya ditanya apakah Yesus berdoa dengan bahasa roh? Menurut saya Yesus gak perlu berdoa dengan bahasa roh. Karena dia bukan manusia seperti saya. Dia adalah Tuhan yang jadi manusia. Way too powerful. Sementara kalau saya ngelihat karunia berdoa dengan bahasa roh itu adalah salah satu karunia yang mungkin ya karunia, salah satu karunia. Anda gak berdoa dengan bahasa roh pun it's okay. Tetap Roh Kudus tinggal dalam kita, tetap Anda punya hikmat, tetap Anda diberi kuasa sama Tuhan.
Kita boleh berdoa dengan punya karunia, berdoa dengan bahasa roh. Itu pun pemberian, gak perlu sombong, gak perlu membanggakan, gak perlu merasa lebih baik dari orang lain. Bahkan kalau saya boleh bilang, karunia berdoa dengan bahasa roh itu hanya salah satu karunia terkecil. Sementara masih banyak karunia-karunia Roh Kudus lainnya yang harus kita bangun dalam diri kita. Supaya kita bisa berdampak di keluarga, di pernikahan, di pekerjaan, di pelayanan, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mengakhiri dari pembahasan kita hari ini, saya berdoa supaya Anda menangkap dari perdebatan yang ada apakah Yesus berdoa dengan bahasa roh atau tidak. Dan biar kiranya Anda menangkap pesan ini, penjelasan ini. Dan yang paling penting adalah hiduplah bersama dengan Tuhan, melekatlah bersama dengan Dia. Dan biar hidup kita terus bersinar, berdampak. Lewat semua karunia yang Dia titipkan, jangan jadi sombong rohani, tapi justru makin bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Izinkan saya mengajak kita semua berdoa bersama-sama, mengakhiri momen worship and words hari ini. Bapak, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan kami boleh belajar lagi, merenungkan lagi dari pesan firman-Mu. Dan terlebih lagi kami mau menghidupi firman-Mu. Kami tahu bahwa pembahasan soal Roh Kudus itu bukan hanya informasi, tapi kami mau itu mentransformasi hidup kami. Kami melangkah bersama dengan Roh Kudus, kami berpartner dengan Roh Kudus. Kami terus digerakkan oleh Roh Kudus dan kami terus mau mentaati Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan biar dalam perjalanan kehidupan kami jadi pria wanita yang terus ngalamin perubahan hidup. Bukan hanya tahu hal-hal kegiatan agamawi, tapi kami bisa makin ngalamin perubahan hidup, makin serupa dengan Yesus karena kuasa Roh Kudus tinggal di dalam kami. Dan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami, janji-Mu itu gak pernah lalai dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih, Roh-Mu menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Kami kuat, kami merdeka, kami punya kekuatan, kami punya kuasa, karena Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat momen hari ini. Bapak, Engkau memberkati semua kami yang mengambil bagian dalam melayani di Worship and Words hari ini. Semua kami yang terlibat dan ada dan berdoa dan belajar bersama. Kemurahan dan kebajikan Tuhan selalu mengikuti tiap langkah hidup kami. Dan kami percaya selalu ada kebaikan Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin. Sampai jumpa di Worship and Words selanjutnya. God bless.